Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahmati Allah. Acara pertama yakni arahan yang akan disampaikan oleh Kasih Nabi kepada Bapak Wakil tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat buat kita semua sehingga kita dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam atas kesanjukan dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in yang insyaallah dengan rahmatnya sampai kepada kita di yang menghormati dan mengucapkan pembukaan Bapak Ustaz dan Bapak yang hari ini adalah pertemuan ketiga dalam kajian kualitas kajian tasawuf. Kemudian yang menghormati Pak Ketua yang pada masjid, yang menghormati seluruh pengurus perangkat masjid serta jamaah yang insya Allah selalu mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan ini yang pertama kami ingin menyampaikan apresiasi terima kasih besar kepada jamaah sekalian mulai dari pagi hari kita melaksanakan kegiatan olahraga dan lomba tradisional atau dikatakan demikian. Semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan tertib, semua berjalan dengan aman. Tentunya ini adalah bentuk kesadaran kita itu sudah semakin tinggi. Bentuk kesadaran kita itu sudah baik dan hari ini bisa dinilai jauh lebih baik. Dan itulah tujuan kita, dari baik menuju lebih baik lagi. Ya. Dan lebih baik terus kebaikan itu kita insya Allah. Selanjutnya kita dengarkan bersama kajian Islami yang akan disampaikan oleh Ustaz dan Kawan Bapak Wakil Sarjana Hukum Islam kepada Bapak Wakil tempat disediakan sekaligus tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kasdi serta jajaran Ketua Takmir Masjid, Pak Amrin serta pengurus dan seluruh keluarga besar Masjid At-Taubah, jamaah sekalian yang insya Allah kita semuanya diampuni oleh Allah. Dan insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah. Dijaga diri kita, keluarga kita, dan dijauhkan dari bala, malapetaka dan cobaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kita belajar agama itu ada 3 pokok atau 3 rukun atau 3 pilar dalam agama yang wajib kita ketahui.
Yang pertama adalah pilar iman atau rukun iman. Iman ini dia disebut dengan ilmu akidah. Kemudian pilar yang kedua yaitu atau rukun agama yang kedua yaitu Islam, atau disebut dia dengan ibadah atau tata cara beribadah. Kemudian rukun agama yang ketiga yaitu ihsan, tasawuf atau akhlak. Tiga-tiga ini harus ada. Kalau salah satu kurang, maka pincang ini agama. Agama tidak baik dalam diri kita kalau tidak ada tiga-tiga ini. Tidak boleh kurang satu. Kalau kita membuat kopi, harus ada kopinya, ada gulanya, ada air panas. Kalau salah satu kurang, maka kopi yang enak tidak ada, tidak bisa. Ada kopi, ada gula, tidak ada air panas. Atau ada gula, ada air panas, tidak ada kopi, sama saja. Maka begitu juga ini agama. Harus ada tiga hal ini, harus sempurna agama kita. Yang pertama adalah iman. Iman ini tentang bagaimana kita meyakini Allah, keberadaan Allah, sifat-sifat Allah. Kemudian kita meyakini Rasul, sifat-sifat Rasul, seperti yang sudah kita ketahui dalam rukun iman. Beriman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada nabi, dan seterusnya. Dalam kita beriman kepada Allah, ulama tasawuf membagi pada tiga tingkatan. Kalau kita beriman, yang pertama disebut dengan iman awam. Iman awam ini iman orang kebanyakan, iman orang pada umumnya. Bagaimana mendapatkan iman yang awam itu? Iman yang awam itu dia didapatkan dengan dalil atau didapatkan dia dengan petunjuk. Misalkan kita belajar buku agama, kita di sekolah belajar agama, oleh Pak Guru, oleh Pak Ustadz kita diajarkan rukun iman, kita diajarkan sifat-sifat Allah. Maka itu cara kita mendapatkan iman yang pertama, dengan dalil. Misalkan kita belajar rukun iman yang pertama itu atau sifat-sifat Allah dalam dasar ilmu akidah itu sifat 20. Yang Allah wujud tidak batal mukhalafatu dan seterusnya. Allah wujud tidak batal, itu kan sifat-sifat Allah. Misalkan kita belajar sifat wujud Allah, apa dalilnya? Allahu khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita tahu Allah yang menciptakan alam ini dari dalil, dari ayat. Selain dari dalil, kita bisa lihat juga dia dari alam semesta. Apa bukti bahwa Allah itu ada? Bukti Allah itu ada adanya alam semesta. Tidak mungkin alam ini tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Kalau alam ada yang menciptakan, pasti ada penciptaan. Saya contohkan ini air aqua yang ada di depan saya. Tidak mungkin ini air aqua jalan sendiri datang di atas meja. Pasti ada yang membawa aqua ini di atas meja. Kalau segelas aqua saja, hanya urusan kecil saja, harus ada yang membawa ini aqua sampai ada di atas meja. Apalagi ini alam semesta yang sangat lengkap. Ada langit, ada bumi, ada bintang. Apalagi diri kita, tubuh kita, ada paru-paru, ada jantung, ada saraf. Tidak mungkin dia tercipta dengan sendirinya. Tidak mungkin dia tercipta begitu saja. Aqua saja ada yang bawa sampai di sini. Apalagi ini alam semesta dan diri kita. Nah, itu tanda kita belajar akidah pada tingkat awal, tingkat dasar. Kita sudah dapat ini SD. Tapi iman tingkat awam ini belum dapat memperkokoh iman, belum dapat memperkuat cahaya Allah di dalam batin kita.
Buktinya kita sudah beriman sejak lahir. Sejak SD kita sudah belajar untuk iman. Tapi mengapa kita masih bisa berbuat dosa? Artinya itu keyakinan belum benar-benar mantap tertanam di dalam hati, walau di kepala. Seperti anak TK, dia menyanyi di sekolah, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Jadi di kepalanya, di akalnya dia yakini pelangi itu tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, itu ciptaan Tuhan. Tapi sampai di rumah, dia minta uang 2.000 sama bapaknya. Keyakinan akal dia melihat bahwa yang ciptakan pelangi adalah Allah. Tapi keyakinan hatinya rezeki itu masih sama bapaknya, masih sama orang tuanya. Nah itu tanda dia sudah beriman, tapi masih pada tingkatan akal, belum kuat. Nah, sebagai anak-anak itu sah, itu baik. Nah, kalau kita ini sudah semakin dewasa, jangan sampai derajat iman kita masih sama seperti ini. Kita harus melatih bagaimana iman kita naik kelas supaya kokoh Allah itu di dalam hati. Maka untuk memperkokoh keimanan itu ada yang namanya iman khawas. Iman khawas itu mendapatkan Allah dengan cahaya Allah. Kalau iman awam yang tadi mendapatkan Allah dengan dalil, dengan keterangan, buku-buku, kitab-kitab, penjelasan. Kalau iman khawas mendapatkan Allah dengan cahaya Allah. Artinya datang terasa di dalam batin kita sifat-sifat kebagusan Allah, kepemurahan Allah, kebaikan Allah yang datang pada kita, kita rasakan. Kita tidak ingat Allah, tapi Allah selalu ingat kita. Bukti Allah ingat kita, kita masih sehat, kita masih dikasih rezeki, keluarga kita masih dijaga, kita masih punya teman-teman yang baik, kita masih sehat. Itu tanda Allah ingat kita, walaupun kita sering lupa dengan Allah. Nah, kalau terasa ini kebaikan-kebaikan Allah, ini yang disebut mendapatkan Allah dengan cahaya Allah. Dia rasakan seluruh yang datang pada dirinya adalah masmu'at, datang dari pemberian. Tidak terhijab dia dari melihat alam ini adalah datang dari Allah. Dia terasa. Kemudian ada yang disebut dengan iman khawasul khawas. Kita kalau dapat iman tingkat kedua ini saja, itu sudah luar biasa. Iman khawas itu, iman khusus. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Artinya dia lihat semua ini datang dari gerak Allah, dari izin Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi terasa itu cahaya Allah di dalam batinnya. Kemudian yang terakhir iman khawasul khawas. Iman khawasul khawas ini tidak dapat lagi dijelaskan. Karena Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya. Seperti orang yang tenggelam, dia dibuat tenggelam oleh Allah. Dia dibuat tenggelam oleh Allah sehingga dia tidak melihat lagi yang lain kecuali hanya Allah, termasuk diri. Ini iman para nabi-nabi dan para rasul serta iman para wali-wali. Ini iman. Kemudian ada Islam. Islam itu yaitu tentang ibadah kita. Bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita. Insya Allah kita sudah mempelajari itu sejak kecil. Dan di sini alhamdulillah kata Pak Kasni dipermantap lagi.
Bagaimana kita belajar wudu, kita belajar sholat, mengerjakan sholat lima waktu. Kemudian yang ketiga adalah ihsan, atau pilar agama yang ketiga adalah ihsan, atau akhlak atau tasawuf. Islam ini, ihsan ini, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menyaksikannya. Jika engkau tidak menyaksikannya, maka dia pasti melihat. Dia pasti menyaksikan. Ada tidak perasaan ini dalam kita semuanya? Maka dalam beragama yang baik harus ada tiga-tiga ini: iman, Islam, ihsan. Bagaimana supaya dalam ibadah itu kita seolah-olah menyaksikan Allah? Bagaimana caranya? Maka para ulama tasawuf menyusun ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf atau ilmu tarekat. Tasawuf itu maknanya adalah akhlak. Kita memperbaiki diri kita, membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk, kemudian menggantinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Ini namanya ihsan, supaya kita dapat menyaksikan Allah. Kalau dulunya kita pemarah, kita latih untuk bersabar. Kalau dulunya kita kikir, kita belajar untuk dermawan. Kalau dulunya kita pemalas, kita belajar untuk rajin. Nah, ini tasawuf, memperbaiki akhlak. Kemudian ada makna tasawuf yang kedua, yaitu tarekat, yaitu kemauan hati untuk berjalan kepada Allah. Maka dalam tarekat diajarkan berzikir. Allah, Allah, la ilaha illallah, dan banyak zikir-zikir yang lain. Supaya apa? Supaya hati kita itu berjalan kepada Allah. Fungsi zikir itu diantaranya yang pertama menghilangkan khabar-khabar nafsu. Jadi panggilan-panggilan nafsu itu dihilangkan. Panggilan untuk dapat jabatan misalnya, panggilan untuk dapat mobil mewah misalnya, panggilan untuk dapat uang banyak misalnya, panggilan untuk dapat cewek banyak misalnya. Itu khabar-khabar nafsu. Bagaimana caranya kita menghilangkan nafsu sementara nafsu ini setiap hari memberi kabar dalam hati kita? Maka dia harus dihancurkan dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam satu hari kita sholat 5 waktu. Satu kali sholat taruhlah 10 menit. Kali 5 sama zikirnya taruhlah 1 jam. Dalam 24 jam, 1 jam kita ingat Allah, 23 jam kita lupa pada Allah. Itu kalau sholat kita khusyuk. Artinya apa? Dalam kita sholat 5 waktu saja, masih banyak waktu kita diganggu oleh nafsu. Apalagi kalau kita tidak sholat. Maka selain sholat harus ditambah zikir supaya menghilangkan kabar-kabar nafsu, kabar-kabar nafsu yang mengganggu hati kita. Di antara fungsi zikir itu atau manfaat zikir agar kita mendapatkan Allah dengan cahaya tadi. Dengan cahaya tadi. Kalau 23 jam, 24 jam mau tidur sampai bangun tidur yang kita pikirkan uang, maka uang kuat sekali di dalam hati. Nah, dengan zikir itu, dengan proses tarekat itu, nafsu kita dibimbing, nafsu kita dibina supaya naik tingkat. Maka ada yang disebut dengan tingkatan-tingkatan nafsu, supaya dia sampai kepada Allah. Ada yang disebut dengan nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini nafsu yang terus-menerus mengajak kepada keburukan. Pokoknya orang ini sudah ada lebih baik.
semua buruk. Nah, ini disebut orang ini dikuasai dengan nafsu amarah. Amarah itu artinya dia diperintah oleh nafsu amarah. Dia menjadi budak nafsu karena dia diperintah oleh nafsu. Kerjaannya berbuat yang buruk terus. Berbuat yang buruk. Kemudian ada yang disebut dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini sudah agak seimbang, tapi masih lebih baik buruknya, lebih banyak buruknya. Tapi baiknya sudah ada sedikit-sedikit. Dia masih sholat, tapi dia masih nakal. Dia nakal tapi sudah ada sholat, walau masih sedikit. Itu lawamah. Kalau orang di nafsu amarah, dunia itu full, kuat sekali. 24 karat. Kalau dia nafsu lawamah sudah berkurang sedikit, tapi masih banyak dosanya, masih banyak buruk. Kemudian ada yang disebut nafsu mulhimah atau nafsu mulhamah, yaitu nafsu yang menyesal. Ini sudah 50%, sudah 50-50. Dia sholat, dia maksiat, tapi sudah 50-50. Sudah sedikit baik. Kalau tadi 24 karat, 20 karat, mungkin sekarang 14 karat. Sudah mulai berkurang, tapi masih sama kuat. Nah, ada yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini kebaikan sudah lebih berat daripada keburukan. Keburukan hampir habis, masih ada tapi tinggal sedikit. Ini yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Dunia hampir habis karena zikirnya kuat. Perjalanan pada Allah rajin terus, maka naik. Kotoran-kotoran nafsu itu keluar. Maka ini yang disebut ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai hamba yang tenang, mereka sudah tenang, tidak khawatir dengan dunia. Karena alam ini sudah diatur oleh Allah. Mereka ini yang kembali kepada Allah dengan keadaan tenang, tidak ada kekhawatiran. Minimal kita harus berusaha sampai di rumah ini, tidak galau hidup. Kemudian ada tingkatan mardiyah, nafsu radiyah, nafsu yang ridho kepada Allah. Ini di atas lagi, hampir lagi tidak ada dunia. Kemudian lebih bersih lagi, ini bersih, ada yang lebih bersih, nafsu mardiyah. Kalau tadi nafsu yang ridho kepada Allah, ini nafsu yang diridhoi Allah. Ini nafsu para sahabat. Nafsu mardiyah. Kemudian ada yang paling bersih, yaitu nafsu kamilah. Tidak ada lagi perbuatan sifat dan tinggal Allah. Ini mursyid, ini nabi, ini para rasul. Kemudian yang paling tinggi lagi dari semuanya, kamil. Dia sempurna dan bisa menyempurnakan. Ini para nabi, para rasul, dan para wali. Di mutmainnah saja dia sudah wali. Apalagi dia radiyah, lebih nikmat lagi. Apalagi mardiyah, sangat dekat dengan Allah. Apalagi kamilah. Mutmainnah saja itu sudah diundang, itu sudah disuruh. Nah, insya Allah kita yang kembali dari lapas ini nantinya, karena kita senantiasa belajar tasawuf, belajar zikir, insya Allah minimal kita pulang dengan nafsu mutmainnah. Kalau kata Pak Kasdi, kalau kata Pak Amrin, masuk nabi keluar dai, insya Allah kalau belajar tauhid tasawuf, masuk nabi keluar wali. Artinya orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita punya tasawuf, kalau kita punya tarekat, karena sering kita belajar zikir, maka iman yang saya katakan tadi, yang pertama, iman hawas, cahaya Allah itu mudah kita dapatkan. Karena kita selalu mengundang Allah dalam hati kita. Sampai kita dapat cahaya zat dan wujud. Kenapa iman kita tidak naik kepada iman hawas atau
khawas berhenti di iman awal, meyakini Allah tapi tidak yakin dengan Allah, meyakini Allah memberi rezeki tapi takut dengan pekerjaan, takut dengan urusan uang, karena iman kita belum naik. Maka dengan tasawuf, dengan tarekat, iman itu bisa naik, bisa kokoh, bisa bercahaya. Nah, kalau kita bicara Islam, kita sudah sholat, mengapa sholat kita tidak khusyuk? Karena sholat kita tidak ada ihsan, tidak ada kehadiran hati kepada Allah. Sudah berusaha ingat menghadirkan Allah dalam hati, tapi masih sering terganggu, zikir kita mungkin kurang. Maka kita harus belajar tarekat, belajar tasawuf, supaya melatih hati itu masuk cahaya Allah, supaya sholat itu nikmat. Padam itu nafsu. Khusyuk itu maknanya padam nafsu pada selain Allah. Jadi nafsunya tidak melihat ke kiri dan ke kanan, hanya Allah. Maka dia bisa dapat khusyuk. Maka susah orang belajar agama kalau dia tidak belajar tarekat dan belajar tasawuf. Susah dia itu dapat khusyuk. Susah hidup dia itu yakin bahwa Allah yang menjamin rezekinya. Walau dia sudah sembahyang, masih rusak akhlaknya, masih kacau hatinya. Karena tidak tetap Allah dalam hatinya. Padahal ini sudah 5 waktu. Karena dia tidak dapat inti dari sholatnya. Maka kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, ibadah yang tanpa ihsan, ibadah yang sia-sia. Ibadah yang tidak ada hadir hati Allah dalam ibadahnya, itu ibadah yang sia-sia. Bagaimana kita datang di hadapan seorang raja, kemudian ini raja kita kasih kotak hadiah, kemudian ketika raja ini sudah senang dapat hadiah, ketika kotak ini dia buka, ternyata tidak ada isi. Pasti ini raja akan sangat marah. Kita akan dihukum. Seperti itu orang sembahyang yang tidak ada Allah dalam hati. Dia membawa hadiah kepada Allah tapi tidak ada isi. Maka manfaat belajar tasawuf untuk memperkuat iman dan membuat ibadah kita manis dan lezat, supaya tenang hati kita, nikmat ibadah kita, makmur hidup kita. Tapi bukan berarti kalau kita belum khusyuk kita jangan sholat dulu. Kita tetap pelan-pelan, semuanya atas hidayah Allah. Walau belum khusyuk tetap sholat, walau masih berdosa tetap sholat, walau masih suka dunia tetap sholat. Jangan menyerah. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan. Jadi jangan menyerah, tetap sholat walaupun khusyuk, tetap berzikir, tetap berakhlak baik, tetap melatih-latih. Semoga Allah membimbing kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih, saya serahkan kepada Allah. Baik, hadirin jawab sudah tahu yang Allah. Kami persilakan pertanyaan pertama. Ya, ayat gambar di Islam. Jadi gini jemaah sekalian, Ustaz, saya di tengah-tengah kesibukan tadi, jadi ada jamaah dari Tansin, dia WA saya, siapa yang mau kajian dari tolong sampaikan pertanyaan saya. Boleh jadi pertanyaan ini menjadi pertanyaan dari banyak orang. Dia tanyakan itu dalam WA itu, tolong ditanyakan, ada orang yang sholat dengan ada orang berbeda orang tidak sholat. Orang sholat susah hidupnya. Ada orang tidak sholat tapi hidupnya baik, rezeki dalam utang banyak. Kemudian dia tidak pernah sedekah, tidak pernah puasa. Dia diberi kesehatan. Mungkin itu pertanyaannya. Mungkin barangkali menurut dia itu jadi pertanyaan. Saya kira mungkin itu Pak, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi dikatakan Ustaz, tinggal agama ketiga, iman, Islam, sama ihsan. Yang saya ingin tanyakan Ustaz mengenai tentang iman. Apa makna iman secara umum? Apakah iman itu fluktuatif? Apakah iman itu bisa bertambah? Dan apakah iman itu bisa berkurang? Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, lantas mana kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan ini pilihan takdir Allah atau hanya nafsu kita atau ada campur tangan setan? Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan Pak Ustaz. Iman itu menurut ulama anak takidah Allah subhanahu wa ta'ala mutasifah bi jami'i sifatil kamal wa munazzahu an jami'i sifatil nuqsan. Kita beriman kepada Allah itu yaitu kita meyakini bahwa Allah itu bersifat dengan sifat yang mulia dan Allah kurang dari segala sifat-sifat yang buruk, atau Allah bersih dari sifat-sifat yang kurang. Itu iman. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu dia itu punya sifat yang mulia semuanya. Dan Allah bersih atau terjaga, Allah suci dari segala sifat yang kurang. Seperti apa? Allah menciptakan kita. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan manusia. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan seekor lalat atau seekor nyamuk. Maka suci Allah, luar biasa Allah dengan sifatnya yang maha menciptakan. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti itu. Dan suci Allah berbuat menciptakan itu dengan sendirinya, tidak membutuhkan bantuan. Kalau kita kan seperti membuat meja, kita membutuhkan tenaga orang lain, kita membutuhkan tukang, kita membutuhkan toko bangunan. Nah itu makhluk, dia butuh kepada orang. Kalau Allah, sifat mulianya diantaranya dia menciptakan, dan dia menciptakan dengan sendirinya. Itu contoh. Jadi seluruh keindahan yang kita dapatkan pada alam dan pada diri kita harus kita yakini semuanya ini datang dari Allah. Bersifat dengan sifat yang mulia. Seperti apa kita contohkan Allah bersifat dengan sifat mulia? Allah memberi kita rezeki. Allah memberi kita rezeki. Tidak ada yang mau memberi kita rezeki kecuali Allah. La mani alima aqaita wa la mu'tiya lima manak. Tidak ada yang bisa menahan kalau Allah sudah memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah menahan. Artinya apa? Rezeki mutlak milik Allah. Kita meyakini itu di antara sifat mulia Allah, Allah memberi kita rezeki. Hanya masalahnya, apakah keyakinan kita itu bahwa Allah yang memberi rezeki hanya di kepala, hanya di akal, atau sampai ke hati? Itu masalahnya. Kita dari kecil sudah yakin yang kasih rezeki Allah, itu sifat mulia Allah. Allah memberi rezeki. Tidak ada satu makhluk yang tidak dapat rezeki. Cuma hati kita buta dari menyaksikan Allah yang memberi rezeki. Akal kita membenarkan, tapi saat rezeki sudah di depan mata, terlihat rezeki itu dari pekerjaan, terlihat rezeki itu dari bos, terlihat rezeki itu dari kepintaran saya, terlihat rezeki itu dari usaha saya, terlihat rezeki itu dari kekuatan saya. Dia kufur, terhijab dari melihat Allah yang bersifat mulia, yang memberi rezeki padanya. Kita lihat keindahan, kemuliaan itu bukan lagi pada Allah, tapi pada alam. Nah, itu disebut syirik. Imannya rusak. Tapi syirik khafi, syirik kecil. Dia sudah menyembah Allah, cuma mata batinnya masih buta. Masih melihat ada selain Allah yang memiliki sifat yang mulia, yang menghidupkan dia, yang menjaga sehat dia, yang memberi dia rezeki, yang memberi dia umur panjang. Masih dia lihat pada obat, masih dia lihat pada kepintaran.
Obat tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Tapi Allah letakkan ilmu Allah yang maha menyembuhkan itu di atas obat. Maka ketika kita minum, kita sembuh. Siapa yang melihat obat itu yang menyembuhkan, nah dia syirik. Tapi kalau dilihat yang menyembuhkan Allah, dia bertauhid, dia beriman. Terlihat baiknya Allah, mulianya Allah menyehatkan dia. Ya, iman. Benar, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Al-yazid wa yanqus, dia bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'at wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan kita taat pada Allah, dan dia berkurang dengan kita maksiat pada Allah. Jadi inti dari iman tadi itu, bagaimana sifat Allah yang kita yakini itu tidak berhenti pada hanya di akal saja, tapi harus naik sampai pada menyaksikan. Seolah-olah engkau menyembah Allah, seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, dia pasti melihat. Ini apa? Bapak kasih. Cuma dia tadi? Ya. Apa tadi? Batas mana kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu pilihan dari Allah atau nafsu atau ada campur tangan setan? Guru saya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, mengatakan di dalam hati manusia itu ada 4 jendela. Ini kata Imam Al-Ghazali, ada 4 jendela. Yang pertama jendela setan, jendela setan atau jendela iblis. Yang kedua jendela nafsu atau kemauan tubuh kita, tabiat tubuh. Kemudian ada jendela malaikat, kemudian ada jendela Allah. Yang empat itu Allah tahu semuanya ada. Tanda kalau kita sedang ada dalam perintah setan atau kita sedang dikuasai setan, di tuangan latih, kita suka berbuat kekufuran atau menentang perintah Allah. Kita suka durhaka kepada Allah. Nah, itu artinya hati kita, iblis kuat pada jendela hati kita. Sehat, iblis itu sehat, senang dia, karena kita selalu ikut dia punya mau, dia punya perintah. Itu tanda kita sedang dikuasai oleh setan. Kita suka bermaksiat, durhaka pada Allah, kufur pada Allah. Kemudian tanda kita dikuasai oleh nafsu kita suka mengerjakan hal-hal yang disukai oleh syahwat. Misalkan tidur yang banyak, makan yang banyak, malas misalkan. Nah, itu tanda kita dikuasai oleh nafsu atau oleh diri, keuntungan tubuh. Hanya suka makan yang enak-enak, lupa berdoa. Makan kenyang-kenyang, lupa berdoa. Nah, itu kita dikuasai nafsu. Sudah dipanggil azan, kita masih enak selimut. Kita sadar itu sholat, kita bikin sholat, tapi masih nikmat godaan tidur, panggilan mata. Nah, itu tabiat tubuh, tabiat nafsu. Nah, itu tanda kita dikuasai nafsu. Ada tanda orang yang dikuasai oleh malaikat atau kabar-kabar malaikat, kabar-kabar dari malaikat dia terima, yaitu dia suka mengerjakan hal-hal yang baik. Dia senang sembahyang, dia senang puasa, senang berzikir, senang sedekah, bantu temannya, kasih makan orang. Nah, itu tanda dia dikuasai oleh malaikat. Artinya bisikan malaikat kuat dalam hatinya. Malaikat itu makhluk yang suci yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi dia selalu berbuat yang baik-baik.
Kemudian ada jendela Allah. Ini adalah orang yang bermakrifat kepada Allah. Orang yang benar-benar mengenal Allah. Hanya Allah. Kalau masih berbuat baik, itu masih malaikat. Kalau sudah Allah, tinggal Allah saja dalam perbuatan baiknya. Nah, itu dia dikuasai cahaya dalam hati. Jadi kita mau tahu perbuatan kita ini perintah setan, nafsu, malaikat atau Allah. Nah, kita lihat saja. Kenapa kita setiap hari ingat Allah atau ingat selain Allah? Perbuatan kita lebih banyak ingat Allah atau lalai kepada Allah? Ini cara-cara kita untuk melatih-latih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani suatu kali Allah berikan rumah kasar, menyaksikan jinnya. Jadi setiap jin itu ada khodam. Ada khodam itu jin yang dititipkan oleh Allah kepada kita, yang biasa mengganggu kita. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini karomahnya bisa menyaksikan khadamnya, jin. Dia melihat dia punya jin ini sangat kurus, kurus tinggal tulang. Kemudian Syekh Abdul Qadir bertanya, kenapa kau kurus? Dia bilang, kita tidak pernah menganak kasih makan, kalau istilahnya. Karena kau tidak pernah memberi aku makan. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu melatih dia punya diri untuk tidak ikut beribadah. Dia berusaha untuk taat pada Allah, berusaha hanya ingat pada Allah. Maka dia punya khadam, dia punya setan itu kurus, keren. Nah, kalau kita orang ini mungkin orang pesetan ini semua disamu mas, kira-kira orang. Karena setiap hari kita ikut dia punya perintah. Jadi setiap hari dia kenyang, setiap hari dia tambah sehat, karena kita ikut dia punya perintah. Tapi semakin kita jauhi perintahnya, semakin kita ikut panggilan kebaikan, nah kita dekat dengan Allah. Kita panggilan seruan Allah, kita datang pada seruan Allah, kita sangat dekat dengan Allah. Setannya semakin kurus, nafsunya semakin kurus. Hanya Allah. Minimal ada tingkatan malaikat, dekat dengan malaikat. Seperti itu. Wallahu. Pertanyaan yang kedua dari Bapak Kasimnadi tentang itu ya. Ada orang rajin sholat tapi rezekinya susah. ya. Ada orang tidak sholat, sering maksiat, uangnya banyak, padahal dia sehat-sehat. Yang pertama harus kita ingat, ada yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu siksa Allah yang Allah tangguhkan atau siksa Allah yang Allah tunda. Jadi kalau kita diberi ujian oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah saat di dunia, kita bersyukur. Allah masih kasih kita kesempatan untuk tobat, untuk kembali kepada Allah. Jangan sampai Allah tunda azab kita, Allah tidak buat kita celaka di dunia, tapi Allah tunggu dalam kubur. Allah tunggu di akhirat. Kalau kata para ulama dalam penelitian ilmu pengetahuan, Nabi Adam itu di dalam kubur diperkirakan sudah 6.000 sampai 7.000 tahun. Itu belum kiamat, masih di alam kubur. Kita ini hidup di dunia 60-70 tahun. Di kubur ribuan tahun sambil menunggu kiamat. Mengapa yang di dunia hanya 60-70 tahun kita terus minta ampun, sementara yang di kubur ribuan tahun kita main-main? Ini belum akhirat yang kekal, yang lama, yang tidak akan habis. Di kubur saja Nabi Adam, ini belum hari kiamat, sudah 6.000 sampai 7.000 tahun. Kalau dia baik, dia dapat rawdah min riyadil jannah, dia dapat taman-taman surga, dia nikmat dalam kubur. Kalau dia kufur, kalau dia maksiat, 7.000 tahun sambil menunggu kiamat misalkan, dia disiksa dalam kubur. Hanya untuk dapat dunia yang 60-70 tahun, kan rugi.
Maka betul kata Nabi, orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan kehidupan setelah mati. Itu orang yang cerdas. Apapun dia profesor doktor, kalau celaka di alam kubur, kalau celaka di akhirat. Apapun dia punya dunia, punya rumah dan kehidupan mewah, tapi di alam kubur dia disiksa. Maka kita bersyukur kalau Allah uji kita, Allah tegur kita saat di dunia, berarti Allah sayang kita. Allah ingin kita kembali, jangan sampai Allah tunda siksa kita di kubur. Itu baru di kubur, bagaimana di akhirat yang panjang sekali. Bagaimana pengadilan kiamat, bagaimana siksa-siksa yang lain. Jadi yang pertama, dalam pandangan orang beriman, tujuannya akhirat, tujuannya Allah. Jangan dia tergoda dengan kehidupan yang 67 tahun. Dalam hadis dijelaskan, ada orang yang disiksa. Di dalam hadis dijelaskan, ada orang yang hidupnya sejak dia lahir sampai dia mati dalam keadaan fakir dan miskin dan susah. Banyak musibah, banyak ujian, banyak cobaan dalam hidupnya sejak dia lahir sampai dia mati. Kemudian karena dia susah dan dia bersabar ini, Allah percepat dia ke dalam surga. Allah percepat dia masuk surga. 1 detik saja dia dicelup Allah dalam surga, cuma 1 detik. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau pernah susah dalam hidup? Dia bilang, aku tidak pernah susah. Bukankah di dunia engkau pernah susah? Aku telah lupa bagaimana rasanya susah. Aku tidak pernah tahu lagi seperti apa itu susah. Jadi orang yang masuk surga 1 detik saja, walau seumur hidup dia dari lahir sampai mati, dia banyak ujian dan cobaan, 1 detik dia masuk surga, dia tidak tahu kalau dia pernah susah. Jadi kita bersabar. Begitu juga dijelaskan dalam hadis, orang yang sejak lahir sampai mati hidupnya nikmat terus, hidupnya bahagia terus, tidak pernah susah. Kemudian karena dia bahagia, dia banyak maksiat, Allah masukkan dia di neraka. 1 detik Allah celupkan dia di neraka. Hanya 1 detik Allah tanya bagaimana perasaan. Dia bilang, aku tidak pernah bahagia selama hidup. Allah tanya, bukankah di dunia sejak lahir sampai mati engkau bahagia? Aku tidak pernah tahu lagi apa arti ini. Aku tidak tahu lagi apa itu bahagia. 1 detik saja kita dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, kita tidak pernah tahu lagi apa itu. Jadi jangan kita tertipu dengan dunia ini. Akan kita tinggalkan ini. Susah-susahnya kita hanya 60-70 tahun. Insya Allah kita masuk surga bersama-sama. Itu yang pertama. Jadi kita harus jadi orang pintar, melihat kebahagiaan itu adalah di akhirat. Di antara hikmah orang miskin yang bersabar, di antara hikmah orang miskin yang bersabar, surga mereka dipercepat. Ini adalah keadilan Allah. Dia sudah susah hidupnya dan dia terima itu, dia ikhlas, dia ridho. Orang tipu sama dia, orang akal sama dia, dia ikhlas, dia ridho. Dia sudah berusaha, dia jatuh bangkrut, dia sudah berusaha, dia rugi, dia ikhlas, dia ridho. Allah bercepat surga dia. Jadi Allah Maha Adil, tidak ada yang zalim, tidak ada yang tidak adil bagi Allah. Semuanya baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba kita sederhanakan makna bahagia kita. Makna bahagia kita ini harus kita sederhanakan. Jangan kita buat sulit. Kata Nabi, orang yang hari itu dia bisa makan, yang hari itu dia sehat, dan hari itu tidak ada ketakutan dalam hatinya, maka dia sudah sama dengan orang yang kaya. Ini kata Nabi. Hari ini dia bisa makan, hari itu dia sehat, hari itu dia tidak ketakutan. Dia sudah sama dengan orang yang kaya. Karena orang yang kaya pun kebutuhannya cuma sama. Dia bisa makan enak, dia bisa sehat,
dia tidak ketakutan. Kadang kita hanya tukang bentor, tapi masih bisa makan daging kambing, enak. Ada orang kaya makan nasi saja sudah bisa, dia punya gula, mau tambah kalau dia makan nasi. Baru makan nasi, belum makan kambing. Berarti siapa yang kaya? Kaya dengan bawa bentor. Dia sehat-sehat. Yang orang kaya ini punya banyak toko ini, punya banyak kebun, sudah kena kolesterol, tidak bisa makan kambing lagi. Jadi siapa yang kaya sebenarnya? Jadi kita harus bersyukur mampu melihat banyak nikmat Allah. Mungkin kita banyak uang, mungkin kita sehat, tapi debt kolektor sedikit lagi semua datang lagi sama orang berumur. Kira-kira tenang tidak hidup itu? Bayangkan dengan dia cuma tukang bentor, hari ini dia cuma dapat 50.000, dia sehat, tidak ada yang lagi utang pada dulu. Siapa yang bahagia? Berarti apa? Hidup kita ini hanya diatur oleh bayangan kita. Seolah-olah orang punya motor itu dia sana. Padahal bisa jadi dia sedang sakit kepala, mau bikin kredit dia punya motor. Sementara kita yang punya sepeda tidak ada yang kita pikir. Tidur kita enak, dia tidur cuma 1 jam baru kalau lagi pikir utang. Jadi sederhanakan, kata ulama, mau nikmat hidup jangan pikir nikmat orang lain. Jadi nikmati saja apa yang ada. Alhamdulillah hari ini bisa makan. Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang kejar-kejar utang. Alhamdulillah hari ini rumah tidak terbakar. Alhamdulillah hari ini tidak ada peperangan. Tidak ada kerusuhan. Nikmat sekali ini kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita tidak bersyukur, biar kita punya Innova, padahal Innova ini sudah mobil yang bagus. Tapi kita lihat teman kita ada mobil Fortuner. Innova ini biar bagus, langsung terasa tidak bagus. Karena hati kita sudah melihat Fortuner. Iri kita melihat orang yang punya Fortuner. Ini Innova sebagus sekali, Innova terbaru, dia rasa tidak bagus. Dia punya hati langsung sakit. Ada yang punya teman yang punya Avanza tapi bersyukur. Yang paling merasakan nikmat yang punya Avanza. Karena dia tidak melihat yang punya Innova, dia tidak melihat yang punya Fortuner. Dia hanya bersyukur Allah sudah kasih dia Avanza. Jadi mau nikmat jangan lihat nikmat orang lain, syukur yang ada. Jadi belum tentu orang bermaksiat itu rezekinya banyak. Bisa jadi yang pertama dia istidraj, ditunda siksanya. Yang kedua bisa jadi kita tidak melihat susah. Kita yang menyusahkan diri melihat kurang kita yang ada pada dia. Kemudian yang ketiga seperti saya katakan 2 minggu lalu, anak kecil itu dia menangis kalau tidak ada orang tuanya di rumah. Biar ada mainan, biar ada makanan. Karena apa? Yang dia butuhkan orang tuanya. Dia batari. Tapi begitu orang tuanya ada, biar makanan belum ada, biar mainan tidak ada, dia tenang. Dia tidak menangis. Karena ada bapaknya, ada mamanya. Begitu hati yang butuh pada Allah, fitrahnya hati adalah Allah. Hati yang ada Allah, biar dia susah, dia tidak rasa. Dia butuh pada kebutuhannya itu, cuma karena ada Allah dia tenang. Itu anak suka mainan, tapi yang penting ada bapaknya, aman, gampang, tinggal begitu. Yang penting ada dulu orang tua di samping. Yang penting ada Allah dulu. Yang penting ada Allah. Siapa yang berzikir dengan zikir ma'al-hudur, dengan zikirnya hadir Allah dalam hatinya, maka apa yang dia inginkan didatangkan Allah. Siapa yang berzikir ma'al ghaibah, dia berzikir hilang dirinya, tinggal Allah. Zikir para wali, sebelum dia meminta sudah disediakan. Makanya para wali-wali itu kaya, karena sudah dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, apa yang kita inginkan
dimudahkan. Tapi kalau kita habis pada Allah, seperti bayi yang masuk dalam kandungan ibunya. Bayi yang ada dalam kandungan ibunya, dia tidak bisa teriak, dia tidak bisa menangis, dia tidak bisa minta makan. Tapi sebelum dia kelaparan, orang tuanya makan lebih dulu, minum susu lebih dulu, makan yang baik-baik supaya bayinya ini sehat. Sebelum meminta sudah disediakan. Nah, ini wali Allah. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, gampang itu dunia. Dunia datang dengan merangkak. Kalau kita jauh dari Allah, susah itu dunia. Tapi apapun, ada dunia tidak ada dunia, kenikmatan itu hanya dekat dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab.